Yo halo guys, sebelum masuk ke filmnya, Mimin mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu nonton film di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Film kita kali ini berjudul Earth to Echo, di mana menceritakan kisah persahabatan dan petualangan 4 anak remaja dengan sebuah robot. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang anak kecil yang sedang membuat sebuah video dan mengunggah video mereka masing-masing ke YouTube. Ketiga anak tersebut bernama Reinald Munch Barrett, Alex Nichols, dan Tuck Sims. Pada awalnya, kehidupan mereka semua berjalan cukup baik. Sampai pada suatu ketika, ada pembangunan sebuah jalan tol yang dimana akan dibangun tepat di daerah mereka tinggal. Sehingga mengharuskan orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah itu harus pindah. Munch, Alex, dan Tuck ingin menolak hal tersebut dan mencoba untuk melakukan protes terhadap para pekerja jalan. Namun karena mereka bertiga hanya dianggap anak kecil, aksi mereka itu pun tidak ditanggapi serius dan pembangunan jalan tol tetap dilakukan. Suatu hari terjadi hal yang aneh kepada ponsel Alex, di mana di beberapa titik pada daerah tersebut membuat ponsel mereka seperti tidak berfungsi dan menampakkan gambar yang aneh pada layar handphonenya. Ketika Tuck yang datang ke rumah Alex pun, handphonenya yang pada awalnya baik-baik saja, kini terjadi kerusakan yang sama. Munch selalu menelpon dan bergegas menuju ke rumah Alex dengan membawa 3 handphone yang masih berfungsi dengan baik. Namun lagi-lagi secara mengejutkan, handphone tersebut juga mengalami kerusakan yang sama di waktu bersamaan. Tuck yang penasaran pun mencoba mencari lewat sebuah forum, namun tidak menemukan jawaban apapun. Tiba-tiba, Munch menemukan sebuah gambar peta, di mana peta tersebut memiliki kesamaan dengan gambar yang ada di layar handphone yang rusak sebelumnya. Hingga hal itu membuat mereka bertiga sangat penasaran dengan lokasi peta tersebut. Akhirnya, Munch, Alex, dan Tuck pun berencana untuk pergi ke wilayah yang ada di peta tersebut, di mana jaraknya sekitar 40 km dari wilayah tempat tinggal mereka. Mereka berencana berangkat di hari terakhir mereka sebelum pindah, yaitu hari Jumat. Suatu hari di kantin sekolah sebelum mereka berangkat menuju wilayah yang ada di peta sebelumnya, Tuck memperlihatkan persiapannya kepada Munch dan Alex, di mana Tuck akan membawa sebuah kamera GoPro yang akan ditaruh pada sepeda mereka. Tuck juga menunjukkan sebuah kamera rahasia yang berbentuk kacamata. Hari keberangkatan mereka pun akhirnya tiba. Terlihat juga Tuck berpamitan kepada orang tuanya dan mengatakan jika ia akan menginap di rumah Alex. Tuck pun keluar dari rumah dan memasang kamera GoPro pada sepedanya. Terlihat kakak dari Tuck mengajaknya untuk datang ke sebuah pesta, namun Tuck menolak. Setelah selesai, Tuck pun menuju rumah Alex dan terlihat bahwa Alex juga sudah bersiap dan berkemas dan juga berpamitan dengan orang tuanya. Tuck dan Alex selanjutnya pergi ke rumah Munch. Tuck dan Alex pun sampai di rumah Munch dan terlihat Munch yang sedang mencoba memodifikasi telepon di rumahnya sebelum mereka pergi. Munch mencoba agar telepon rumahnya selalu terhubung dengan ponsel miliknya, sehingga mereka bisa mengangkat telepon yang masuk meskipun tidak berada di tempat. Dan setelah mereka selesai berkemas, akhirnya mereka bertiga pun memulai perjalanan mereka menuju lokasi di peta. Setelah lama bersepeda mengikuti arah peta dan saat hari menjelang malam, di pertengahan jalan saat melewati padang rumput, mereka menemukan sebuah benda aneh yang setengah tertanam ke dalam tanah. Namun Tuck mengira bahwa itu hanyalah sampah biasa. Tapi pikiran Munch berbeda yang membuatnya menyimpan benda tersebut di tasnya. Pada saat itu juga terlihat ada beberapa orang yang tampaknya tengah mencari sesuatu. Munch, Tuck, dan Alex pun akhirnya bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Saat di pertengahan jalan, kamera tiba-tiba mengalami gangguan dan terdengar pula teriakan Munch yang nampak ketakutan. Dan ketika kamera kembali stabil yang memperlihatkan Munch melempar tasnya sambil berkata jika ada sesuatu di dalam tasnya. Alex pun mencoba memastikan apa yang ada di dalam tas Munch.
Saat Alex membuka tas Munch, ia pun sangat terkejut dan ikut ketakutan mendengar suara bip yang berasal dari dalam tas Munch. Tak yang merasa tidak percaya pun kembali memeriksa tas Munch dan mengambil benda yang dibawa Munch sebelumnya. Tak meminta Alex untuk mengatakan sesuatu kepada benda tersebut. Saat Alex mengatakan bip, benda tersebut pun langsung berubah dan membuat Munch, Alex, dan Tak sangat terkejut dan mengira jika benda itu adalah bom. Namun karena tidak terjadi sesuatu, Tak mencoba mengambil kembali benda aneh tersebut dan tiba-tiba layar ponsel Tak berubah tidak seperti sebelumnya. Munch juga melihat bahwa layar HP-nya berubah dan ada tulisan hieroglyphic. Dan HP Alex tiba-tiba masuk ke kamera dan tidak bisa ditutup atau dipindahkan ke aplikasi yang lain. Hal itu pun membuat mereka semakin penasaran. Akhirnya mereka bertiga mengikuti petunjuk peta pada layar handphone Tak yang membawa mereka ke sebuah bangunan seperti gudang. Tak, Munch, dan Alex memberanikan diri masuk ke dalam gudang tersebut. Saat mereka sedang berada di dalam dan mencari sesuatu, tiba-tiba muncul sebuah benda yang terbang tidak beraturan dan membuat mereka ketakutan. Setelah benda aneh itu berhenti dan menyatu dengan tabung yang sebelumnya mereka bawa hingga membuat tabung tersebut sedikit terbuka. Tak, Munch, dan Alex pun mencoba mendekati tabung itu dan melihat jika ada makhluk aneh di dalam tabung itu. Dan secara mengejutkan, mereka pun mengetahui jika makhluk tersebut menggunakan ponsel Alex untuk melihat keadaan sekitar, dan itu menjelaskan mengapa ponsel Alex tidak bisa dikeluarkan dari kamera. Makhluk di dalam tabung tersebut juga mengerti apa yang diucapkan oleh mereka. Alex lalu mengatakan jika mereka akan menanyakan beberapa hal kepada makhluk itu dan instruksi bunyi bip 1 kali untuk jawaban iya dan bip 2 kali untuk jawaban tidak. Ada banyak hal yang ditanyakan oleh Tak, Munch, dan Alex kepada makhluk itu sampai mereka mengetahui jika makhluk tersebut adalah alien dan membutuhkan bantuan mereka untuk membuat sebuah kapal luar angkasa. Mereka bertiga pun sangat bersemangat dan menganggap jika hal itu akan sangat menyenangkan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah peta yang baru hingga membawa mereka ke sebuah toko barang antik. Ketika mereka masuk ke dalam toko itu, tiba-tiba sebuah benda yang hampir sama seperti di gudang sebelumnya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga merusak beberapa barang yang ada di toko tersebut. Benda tersebut pun akhirnya juga menyatu dengan tabung yang mereka bawa sebelumnya. Setelah kejadian itu, Tak, Munch, dan Alex pun bergegas melarikan diri dari toko dan pergi menuju sebuah tempat yang sepi. Kini makhluk yang berada dalam tabung tersebut pun sudah keluar dan tampak seperti robot kecil. Awalnya makhluk itu sedikit ketakutan, namun Tak, Munch, dan Alex berhasil meyakinkan robot tersebut dan membuatnya nyaman. Robot kecil itu pun menunjukkan beberapa kemampuannya kepada Tak, Munch, dan Alex, yaitu robot kecil itu dapat melayang di udara. Kemudian Alex menamai robot tersebut dengan nama Eko, lantaran robot itu dapat memantulkan suara. Tidak berapa lama kemudian, ponsel yang mereka gunakan untuk berbicara dengan Eko mengalami gangguan lagi. Mereka menduga hal tersebut terjadi lantaran ada sedikit kerusakan pada Eko karena benturan kuat saat jatuh ke bumi. Akhirnya mereka meletakkan Eko kembali ke dalam tabungnya dan bergegas menuju arah peta yang baru saja muncul di layar ponsel. Mereka pun mengikuti arah peta itu dan membuat mereka sampai di sebuah rumah. Munch khawatir untuk melanjutkan aksi mereka lantaran mereka akan dikira pencuri jika memasuki rumah orang secara sembarangan. Namun karena potongan dari tabung Eko tersebut akan membantu Eko kembali pulih. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Dan mereka melewati pemilik rumah satu persatu tanpa ketahuan dan menuju ke sebuah kamar yang ternyata kamar tersebut milik anak perempuan bernama Emma dan merupakan teman sekolah mereka juga. Setelah mencari-cari dalam kamar Emma, keluarlah sebuah benda dari dalam kotak dan membuat kamar Emma berantakan dan benda itu menyatu kembali dengan tabung. Hingga akhirnya ketika mereka bertiga akan keluar dari rumah itu, Tak, Munch, dan Alex pun ketahuan oleh Emma, yang membuat mereka harus menjelaskan semuanya kepada Emma bahwa mereka sedang membantu membuat pesawat luar angkasa untuk Eko. Mendengar hal tersebut, Emma menjadi sangat tertarik dan ingin ikut bergabung. Tapi hal itu ditolak oleh mereka. Dan akhirnya, Tak, Munch, dan Alex pun pergi meninggalkan rumah Emma. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju peta baru yang muncul lagi di ponsel mereka. Ketika sampai di titik yang dituju, ternyata itu adalah sebuah bar.
Sebelum mereka masuk ke dalam bar, Munch tiba-tiba ingin buang air kecil dan mereka pergi ke toilet di sebuah minimarket. Saat berada di minimarket, mereka tidak sengaja bertemu dengan pekerja proyek bernama Lawrence, di mana Lawrence ini mengingat Tak, Munch, dan Alex adalah anak yang berasal dari wilayah yang akan dibangun jalan tol. Lawrence pun mempertanyakan keberadaan mereka di jarak yang begitu jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Hingga akhirnya Emma datang dengan berpura-pura akting dan membuat Lawrence pergi meninggalkan mereka. Karena berhasil mengusir Lawrence, Emma pun meminta imbalan tas yang berisi tabung Eko dan meresmikan dirinya untuk ikut dalam rencana Tak, Munch, dan Alex. Merasa tidak punya pilihan lain, Tak, Munch, dan Alex pun terpaksa menyetujui hal tersebut. Scene kemudian berpindah di mana kini mereka berempat masuk ke dalam bar dan mencari bagian lain dari tabung Eko. Hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, benda yang mereka cari itu pun kembali terbang dengan sangat cepat untuk menyatu dengan tabung Eko dan membuat kekacauan di bar itu. Hingga akhirnya mereka berempat bisa kabur dari bar tersebut. Namun ketika di pertengahan jalan saat mereka sedang berlari, tiba-tiba tas yang berisi tabung Eko melayang di udara. Mereka berempat berpikir bahwa pesawat Eko akan segera pulih kembali dan bisa digunakan. Setelah itu, Emma mencoba berkomunikasi dengan Eko dan mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Eko adalah karena ditembak oleh para pekerja proyek yang sedang mengerjakan jalan tol. Hingga akhirnya mereka juga mengetahui niat para pekerja itu bukanlah untuk membangun jalan tol, melainkan untuk mencari keberadaan Eko. Eko juga memberitahu mereka bahwa tabung yang mereka temukan bukanlah pesawat sebenarnya milik Eko, melainkan hanya sebuah kunci. Setelah selesai berkomunikasi dengan Eko, mereka berempat pun melanjutkan perjalanan ke peta yang baru saja muncul lagi di ponsel mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah playzone yang sudah lama tutup. Di tempat tersebut, mereka menemukan dua bagian dari tabung Eko dan membuat kekacauan kembali, hingga membuat security datang dan mereka panik dan mencoba melarikan diri. Namun Tak, Munch, dan Emma yang berhasil kabur menyadari jika Alex tidak sedang bersama dengan mereka. Hingga Emma memutuskan untuk kembali menyelamatkan Alex. Sementara Tak dan Munch tetap berada di tempat dan sembunyi lantaran takut ditangkap. Saat berada di ruang playzone, Emma meminta Eko untuk membantunya mengalihkan perhatian security tersebut. Emma pun mengambil kesempatan untuk menemukan Alex dan membawanya pergi menuju tempat Tak dan Munch berada. Emma dan Alex pun berhasil kabur dan mendatangi lokasi Tak dan Munch. Karena kejadian tersebut, Alex marah pada Tak lantaran meninggalkan Alex di tempat tersebut. Hingga membuat Alex dan Tak berkelahi. Namun, perkelahian mereka dilerai oleh Emma dan membawa mereka ke sebuah restoran cepat saji untuk makan malam. Alex dan Tak kembali berbaikan. Di sisi lain, Lawrence datang dan langsung menghampiri meja makan mereka. Sambil membawa sebuah detektor, Lawrence menyadari jika ada sesuatu yang aneh di dalam tas Alex dan merasa jika itu benda yang sedang ia cari. Lawrence pun mengambil paksa tas Alex dan kabur membawanya. Munch merasa tidak terima dan tidak mau meninggalkan Eko begitu saja. Munch berlari mengejar mobil Lawrence dan melompat masuk ke dalam bak mobilnya. Hal tersebut membuat Tak, Alex, dan Emma ikut mengejar Munch yang ikut di bak mobil Lawrence. Namun karena mobil Lawrence melaju begitu cepat, Tak, Alex, dan Emma pun kehilangan jejak. Hingga beberapa saat kemudian, Munch menghubungi Alex untuk meminta bantuan mereka. Munch juga memberitahu lokasinya yang sedang berada di proyek jalan tol. Hal tersebut pun membuat Tak, Alex, dan Emma kebingungan lantaran jarak yang harus mereka tempuh untuk kembali ke wilayah rumah mereka tersebut memakan waktu yang cukup lama. Namun beruntungnya Tak mengingat tentang ajakan kakaknya ke sebuah pesta yang ternyata lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada saat itu. Mereka bertiga bergegas menuju lokasi pesta. Setelah sampai di lokasi pesta, Tak mengambil kunci mobil milik kakaknya yang dimana kakak dari Tak sedang tertidur. Berbekal tutorial dari internet, Tak berhasil mengendarai mobil itu dan pergi menuju proyek jalan tol. Singkat cerita, Tak, Alex, dan Emma sampai di lokasi tujuan. Mereka segera masuk ke dalam sebuah ruangan monitor dan melihat Munch yang sedang diinterogasi. Mereka juga melihat Eko yang nampak akan dibongkar oleh beberapa orang peneliti. Tidak berselang lama, mereka pun ketahuan oleh Lawrence dan membuat mereka harus ditangkap. Kamera milik Tak pun ikut disita oleh Lawrence.
Namun Tak menggunakan kamera berbentuk kacamata yang sebelumnya sudah ia persiapkan dan hal tersebut pun berhasil mengelabui Lawrence. Lawrence kemudian mengatakan kepada mereka jika Eko akan menjadi bahaya untuk mereka jika berhasil menemukan pesawat luar angkasa miliknya. Namun tentu saja Tak dan Alex tidak mempercayai apa yang dikatakan Lawrence dan mereka berpikir jika Eko hanya ingin pulang ke tempat asalnya. Lawrence kemudian memaksa Alex dan Tak membimbing mereka untuk menuju lokasi baru yang ditunjukkan peta pada layar ponsel. Hingga akhirnya mereka sampai di lokasi di mana tempat tersebut adalah tempat rongsokan. Lawrence pun mengizinkan Tak dan yang lain untuk mendekati Eko yang terlihat makin mengkhawatirkan. Alex lalu menaruh Eko ke dalam tabung miliknya dan berjanji akan mengantarkan Eko untuk pulang. Tidak berselang lama, bagian dari tabung Eko bergerak dan kembali menyatu dan membuat Eko bisa bergerak dan kembali stabil. Dan saat itu juga besi-besi di tempat itu bergerak dan mengurung semua pekerja proyek yang ada di sana. Hal tersebut pun memberi kesempatan kepada Tak, Munch, Alex, dan Emma untuk kabur dari tempat tersebut sambil membawa Eko. Mereka pun membawa salah satu mobil para pekerja proyek itu. Para pekerja itu pun segera mengejar mereka setelah terlepas dari kurungan besi. Aksi kejar-kejaran terjadi di jalan raya. Ketika mobil yang dikendarai Tak dan yang lain akan mengalami tabrakan dengan sebuah truk besar, Eko mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Tak dan yang lain sehingga mereka pun berhasil selamat. Setelah itu mereka sampai di lokasi peta yang baru di mana ternyata itu adalah wilayah tempat tinggal mereka. Tak, Munch, Alex, dan Emma berusaha kabur dan melewati tembok rumah agar bisa menghindari kejaran para pekerja proyek. Mereka kemudian sampai di belakang rumah Alex, di mana gambar dari layar ponsel mereka menunjukkan jika pesawat luar angkasa milik Eko berada di tempat itu. Mereka pun sempat bingung tentang keberadaan pesawat tersebut. Hingga saat ketika mereka ingin mengeluarkan tabung Eko, tiba-tiba tabung itu terbang dan masuk ke dalam tanah yang membuat sebuah lubang yang cukup besar. Ternyata pesawat Eko berada di dalam tanah dan hal tersebutlah yang membuat mengapa orang-orang membuat alasan pembangunan jalan tol agar wilayah tersebut segera dikosongkan. Tanpa pikir panjang, Alex pun menggunakan sebuah rantai ayunan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah beberapa saat menyusuri lorong gelap di bawah tanah, Alex sampai ke sebuah ruangan yang cukup besar dan memastikan jika itu adalah bagian dari pesawat luar angkasa milik Eko. Tidak menunggu lama, Alex langsung menempatkan Eko beserta tabungnya ke dalam sebuah ruangan yang dipastikan itu adalah ruang pilot untuk mengendarai pesawat tersebut. Di sisi lain, ternyata Tak, Munch, dan Emma juga ikut masuk dan mereka pun kagum dengan apa yang tengah mereka lihat saat itu. Tempat itu juga menampilkan gambar hologram tentang kebersamaan mereka sebelumnya. Mereka pun saling mengucapkan kalimat perpisahan lantaran Eko akan segera pulang. Ruangan itu pun menjadi bergetar yang membuat mereka segera keluar ke permukaan dan meninggalkan pesawat luar angkasa itu. Setelah berada di permukaan halaman Alex, mereka kemudian terkejut lantaran benda dari bagian-bagian pesawat keluar dan membentuk sebuah pesawat yang sangat besar. Setelah sudah dipastikan pesawat menyatu dengan sempurna, akhirnya pesawat Eko itu pun melaju pergi dengan sangat cepat meninggalkan kenangan bersama Tak, Munch, Alex, dan juga Emma. Pesawat itu juga sempat dilihat oleh orang-orang yang berada di wilayah tersebut. Di akhir film memperlihatkan keluarga Munch dan Alex yang tetap memilih untuk pindah. Sementara keluarga Tak tetap berada di tempat tersebut. Namun sesekali mereka tetap pergi berkumpul dan melihat ke langit tanda yang sering diberikan oleh Eko untuk mereka. Dan film Earth to Eko pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah dukung channel ini dan sudah subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimpinku Wanteng di film-film seru selanjutnya. Dan persahabatan bukanlah sebuah kesempatan, tapi merupakan tanggung jawab yang manis. Dadah.